Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Silva Maulidiana, jurusan Sejarah NPM 2021 15 50 0152. Kali ini saya ingin memilih untuk menjelaskan tentang konsep alam dan tata surya. Teman-teman pasti tahu dong, penasaran kan gimana? Yuk simak penjelasan aku tentang konsep alam dan tata surya. Konsep alam adalah manusia berubah memahami alam semesta ini dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Pada zaman kejayaan Yunani, orang percaya bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta ini. Namun berkat pengamatan dan pemikiran yang lebih tajam, pandangan itu berubah sejak zaman abad pertengahan yang dipelopori oleh Copernicus menjadi heliosentrik, yaitu matahari menjadi pusat beredarnya bumi dan planet-planet lain. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, ataupun galaksi. Susunan tata surya. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur dengan matahari sebagai induk. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang Yunani mengenal 5 planet yang dilakukan dengan pengamatan secara kasar. Planet tersebut ialah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus dengan bumi sebagai pusatnya. Namun pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus berhasil mengubah pandangan salah yang dianut selama berabad-abad tersebut. Menurutnya bumi ialah planet sama halnya seperti planet lain. Bumi beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Pandangan tersebut didasari perhitungan yang sistematis, yakni berkat bantuan teropong sebagai alat pengaman dan dengan berkembangnya matematika dan fisika sebagai sarana penunjang, sehingga dapat mengamati planet-planet lainnya, termasuk planet Pluto sebagai planet terjauh. Planet-planet dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam yakni planet yang dekat dengan matahari, yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar yakni terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Planet dalam umumnya lebih kecil dari planet luar, namun mempunyai massa jenis yang lebih besar. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut gerak revolusi. Di samping itu, planet-planet beredar mengelilingi sumbunya disebut gerak rotasi, yang menyebabkan timbulnya peredaran siang dan malam. Gerak revolusi dan gerak rotasi searah jarum jam, yakni dari timur ke barat. Waktu untuk satu putaran revolusi disebut kala revolusi, yakni 365 1/4 hari, dan waktu satu putaran rotasi disebut kala rotasi, yakni 24 jam. Bagian-bagian tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet beredar mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Planet merupakan suatu benda yang dingin. Sinarnya yang tampak kemilau dari bumi itu tidak lain ialah cahaya matahari yang dipantulkan.
Jadi tidak ubahnya seperti bulan purnama. Sebelum kita mengenal masing-masing planet tersebut secara lebih mendalam, sebaiknya kita bicarakan lebih dahulu tentang matahari sebagai pusat tata surya. Matahari ialah suatu bola gas pijar yang terdiri dari 49% atom hidrogen dan 5,6% atom helium, serta sisanya campuran unsur-unsur karbon dan atom lainnya. Bentuk matahari ternyata tidak bulat benar. Ia mempunyai semacam ekuator dan kutub karena gerak rotasinya. Garis tengah ekuatorialnya 864.000 mil, sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil, lebih pendek. Matahari juga merupakan tata surya yang paling besar karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Di samping sebagai pusat peredaran matahari, juga merupakan sumber-sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari terdiri dari inti dan 3 lapisan kulit masing-masing: fotosfer, kromosfer, dan korona. Menurut perhitungan para pakar temperatur di permukaan matahari sekitar 6.000 C. Planet Merkurius dan planet Venus. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan juga hawa atau udara. Planet ini mengandung albedo, yaitu perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan yang diterima dari matahari sebesar 0,07. Ini berarti 0,93 atau 93% cahaya yang berasal dari matahari diserapnya. Garis tengahnya 4.500 km, lebih besar daripada garis tengah bulan yang hanya 3.160 km. Karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari, maka bagian yang menghadap matahari sangat panas. Sebaliknya, yang tidak menghadap matahari dingin sekali. Hal ini disebabkan karena Merkurius tidak memiliki atmosfer dan bulan satelit. Diperkirakan tidak ada kehidupan sama sekali di Merkurius. Merkurius mengadakan rotasi dalam waktu 58,6 hari. Ini berarti panjang siang harinya lebih dari 28 hari. Demikian juga pada malam harinya, Merkurius mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari. Planet Venus. Planet ini dinamakan Venus karena bila dilihat dari bumi merupakan planet yang paling banyak memantulkan cahaya matahari akibat sifat dari permukaannya. Orang Yunani menganggap keadaan planet itu sangat cantik seperti dewi kecantikan mereka. Planet ini lebih kecil dari bumi, mempunyai albedo 0,8 atau 20% cahaya matahari yang datang akan diserapnya. Planet ini diliputi awan tebal yang mungkin terjadi dari karbon dioksida, tetapi tidak mengandung uap air dan oksigen. Planet ini juga tidak mempunyai satelit. Venus menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Planet ini terkenal sebagai bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore atau pagi hari. Besarnya hampir sama dengan bumi, bergaris tengah 12.320 km, sedangkan bumi bergaris tengah 12.640 km. Rotasi Venus kurang lebih 247 hari dan
revolusi mengelilingi matahari selama 225 hari, artinya 1 tahun Venus adalah 225 hari. Planet Bumi dan Bulan. Bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Besarnya hampir sama dengan Venus dan bergaris tengah 7.900 mil atau 12.646 km. Jarak antara bumi dengan matahari ialah 149 juta kilometer. Jarak ini dijadikan satuan jarak astronomikal unit. Jadi satu satuan astronomi 149 juta kilometer. Bumi mengadakan rotasi 24 jam. Berarti satu hari bumi lamanya ialah 24 jam. Sedangkan satu hari Venus ialah 247 kali dari bumi, yakni 247 kali 24 jam. Bumi mengadakan revolusi selama 365 1/4 hari. Satu kali putaran mengelilingi matahari disebut juga 1 tahun. Sekarang mari kita bandingkan dengan 1 tahun Merkurius 88 hari bumi. Sedangkan 1 tahun Mars 1,9 tahun bumi. Berat jenis rata-rata bumi ialah 5,52. Bulan merupakan satu-satuan satelit bumi dan tidak memiliki atmosfer. Jarak bulan dengan bumi adalah 240.000 mil. 384.000 km dan bergaris tengah 2.160 mil atau 3,456 km. Jarak terjauh bulan dari pusat bumi 406.700 km dan jarak terdekatnya 356.400 km. Pada permukaan bulan terdapat gunung-gunung dan dataran rendah seperti bumi, namun lubang-lubang kepundannya tampak besar-besar sampai ada yang bergaris tengah 8 km. Bulan tidak beratmosfer, maka raut permukaan bulan tetap abadi sebab tidak ada erosi. Tidak adanya atmosfer dapat dibuktikan dengan tidak dibiaskannya sama seperti sinar bintang yang datangnya dari belakang bulan ke bumi. Sinarnya merupakan pantulan sinar matahari sehingga dengan pantulan itu permukaan bulan dapat berubah-ubah. Perubahan penampakan bulan disebut fase. Fase bulan terjadi karena bulan mengitari bumi, planet Mars dan planet Jupiter. Planet Mars, planet ini diberikan nama sesuai dengan nama dewa pernah orang Yunani. Karena planet ini berwarna kemerah-merahan seperti darah yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen. Pada permukaan planet ini didapatkan warna-warna hijau, biru, dan sawo matang yang selalu berubah sepanjang tahun. Dugaan ini bertolak pada kenyataan-kenyataan berikut ini. Berdasarkan pengamatan melalui teropong dan foto, pada permukaan Mars terdapat semacam kanal yang sangat panjang dan lurus sekali. Kanal ini menghubungkan bagian Mars yang tertutup salju dengan bagian yang panas. Bila kanal ini buatan alam, apakah mungkin selurus itu? Mars tampaknya diselubungi oleh atmosfer. Dugaan ini bertolak dari kenyataan bahwa permukaan Mars dari waktu ke waktu selalu tampak berubah, baik berubah dalam bentuk atau gambar maupun warnanya. Fenomena ini mengarah kepada adanya tumbuhan pada permukaannya dan adanya awan yang menyelubungi seperti layaknya di bumi. Penelitian terakhir bahwa planet Mars terdapat uap air meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi para pakar lebih
cenderung mengatakan bahwa perubahan warna permukaan planet disebabkan oleh angin pasir, bukan oleh organisme. Hal menarik di planet ini adalah adanya 2 buah bulan dan biasanya disebut dengan nama satelit. Satelit yang kecil diberi nama Phobos. Satelit ini dekat dengan planet Mars dan hanya berjarak 3.700 mil dibandingkan dengan jarak bumi bulan 240.000 mil. Garis tengah 10 mil. Ia mengadakan revolusi mengelilingi Mars dalam waktu 7 jam 39 menit dan anehnya ia terbit dari barat terbenam di timur. Phobos dalam satu hari Mars terbit dan terbenam sebanyak 3 kali. Satelit yang besar dinamakan Deimos. Satelit ini terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Setelah beberapa hari, hal ini disebabkan karena revolusi satelit Deimos hanya berbeda sedikit dengan cepat daripada rotasi Mars. Planet Jupiter, planet terbesar dalam tata surya kita. Ia bergaris tengah 86.600 mil atau 138.560 km, mengadakan rotasi dengan cepat yaitu 10 jam, bandingkan 24 jam untuk Bumi dan 247 hari untuk Venus. Jupiter tampak sebagai bintang yang terang yang muncul di tengah malam. Akibat berotasi dengan cepat, bagian ekuator lainnya menjadi sedikit mengembang dan membentuk sabuk yang jelas. Berdasarkan analisis spektroskopis, planet ini mengandung gas metana dan amoniak dalam jumlah banyak, begitu juga gas hidrogen. Albedonya 0,44 bercak kemerahan bergaris tengah 30.000 mil di bagian selatan. Telah diketahui dari tahun 1831 diperkirakan adalah suatu kawah yang masih hidup karena warnanya berubah-ubah. Planet ini mempunyai 14 satelit atau bulan. Massa planet ini sangat besar, hampir 300 kali massa bumi, dan gravitasinya yaitu 2,6 kali gravitasi bumi. Artinya bila suatu benda di bumi beratnya 100 kg, maka berat benda tersebut di Jupiter menjadi 260 kg. Akibat selanjutnya, ia memiliki daya tarik yang sangat kuat sehingga mampu menarik 12 satelit atau bulan yang berukuran sangat besar. 2 diantaranya lebih besar daripada planet Merkurius. 3 darinya beredar berlawanan arah dengan 9 lainnya. Bulan-bulan tersebut memiliki lapisan atmosfer yang cukup tebal. Planet Saturnus dan planet Uranus. Planet Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter, ialah Saturnus. Karena planet ini bergaris tengah 74.000 mil atau 180.400 km dengan kecepatan rotasi yang sama dengan Jupiter. Planet ini juga memiliki lapisan atmosfer yang terdiri dari gas etan, amonia, dan hidrogen yang bersuhu rata-rata 1030 Celcius, tetapi suhu pada permukaannya sangat rendah, yakni 2430 F. Walaupun demikian, massa jenisnya sangat kecil bila dibandingkan dengan air, yakni 0,75 gram. Yang paling menarik dari planet ini ialah ditemukannya sabuk putih yang melilit ekuatornya dengan jarak dari permukaan sejauh 7.000 mil sampai kurang lebih 37.000 mil. Sabuk ini berbentuk pipis setebal 10 mil dan
berupa debu. Sabuk ini ternyata berputar mengelilingi planet dengan kecepatan yang berbeda. Sabuk bagian dalam jauh lebih cepat daripada bagian luarnya. Sabuk atau cincin IN-1 diduga berasal dari satelit yang tidak pernah terbentuk karena gaya ganggu Saturnus yang besar. Akibat letaknya yang terlalu dekat dengan Saturnus sehingga calon satelit itu menjadi tidak stabil. Saturnus mempunyai 10 satelit dan yang terbesar ialah Titan, besarnya 2 kali bulan bumi. Phoebe yang bergerak berlawanan arah dengan 9 satelit lainnya menunjukkan bahwa Phoebe bukan anak kandung Saturnus. Keanehan Phoebe dan sabuk raksasa itu memperkuat teori tidak. Keanehan lainnya ialah sabuk Saturnus mengembang dan merapat pada permukaan planet 15 tahun sekali. Planet Uranus. Planet ini ditemukan secara tak sengaja oleh Herschel dan keluarga pada tahun 1781 ketika mereka sedang mengamati Saturnus. Besarnya Uranus kurang dari setengah Saturnus dengan garis tengah 50.560 km atau 4 kali bumi. Oleh karenanya, planet ini merupakan planet pertama yang dapat ditangkap oleh teleskop. Karena letaknya yang cukup jauh dari matahari, Uranus memiliki 5 satelit. Berbeda dengan planet lain, rotasi Uranus bergerak dari timur ke barat. Jarak ke matahari adalah 2.860 juta kilometer atau 19,2 satuan astronomi dan mengelilinginya dalam waktu 84 tahun. Kecepatan rotasi 10 jam 47 menit berdasarkan pengamatan pesawat Voyager pada bulan Januari 1986. Uranus memiliki 14 satelit. Sama seperti Venus, rotasinya berlawanan arah dengan rotasi bumi. Planet Neptunus dan planet Pluto. Planet Neptunus ditemukan pada saat para astronom mengamati planet baru Uranus yang orbitanya agak menyimpang dari perhitungan. Berdasarkan hukum Newton, gaya tarik-menarik antara dua benda diperkirakan ada benda langit besar lain yang mempengaruhi orbit Uranus. Ternyata pengaruh tersebut disebabkan adanya Neptunus yang merupakan planet terbesar ketiga pada tahun 1846. Planet ini jika dilihat dengan teleskop dari bumi berwarna kebiru-biruan dari spektrum cahayanya. Planet ini diketahui mempunyai atmosfer yang sebagian besar terdiri dari gas metana. Neptunus mempunyai 2 satelit, satu diantaranya disebut Triton. Satelit Triton beredar berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Jarak ke matahari adalah 30,1 satuan astronomi atau 4,470 juta kilometer bergaris tengah 28.000 mil dan mengelilingi matahari dalam waktu 165 tahun sekali putar. Planet Pluto. Planet terluar dari tata surya kita. Mulanya orang tidak menyangka bahwa ia adalah planet karena sinarnya yang berkedip-kedip seperti bintang. Namun dengan pengamatan yang penuh kesabaran akhirnya berkesimpulan bahwa ia adalah planet. Pluto ialah nama dewa kegelapan orang Yunani karena warnanya yang tak terang akibat jauh dari matahari. Pemberian nama itu berdasarkan kenyataan bahwa planet itu mendapat sedikit sinar matahari karena jaraknya dengan matahari 39,5 satuan astronomi atau 5.811 juta kilometer. Suhu rata-rata pada planet ini ialah 2.200 Celcius. Pluto tidak bersatelit. Pluto disebut juga sebagai Transneptunus. Ada dugaan planet ini merupakan bagian dari satelit Neptunus yang terlepas. Hal itu
itu disebabkan karena garis edarnya agak berbeda dengan planet lain. Pada suatu saat jaraknya sangat dekat dengan matahari dibandingkan dengan Neptunus. Pada saat lain lebih jauh, namun rata-rata Pluto lah yang terjauh. Benda langit lain dalam tata surya. Pertama, asteroid atau planetoida. Pada tahun 1801, Piazzi, seorang astronom Italia, melalui pengamatan teleskopnya, menemukan benda langit yang berdiameter 500 mil atau 900 km, bulan berdiameter 2160 mil atau 3000 km, beredar mengelilingi matahari. Pada masa ini, benda semacam itu telah diketahui sebanyak 2000 buah berbentuk bulat-bulat kecil. Yang terbesar disebut Ceres dengan diameter 750 km. Benda-benda langit yang terkecil yang bisa diamati adalah yang berdiameter 1 mil. Kelompok benda langit ini disebut planetoida atau bukan planet untuk membedakannya dengan 9 planet utama yang telah dijelaskan tadi. Bila seluruh massa planetoida ini dikumpulkan, jumlahnya tidak lebih dari 2% dari massa bulan. 2. Komet atau bintang berekor. Komet disebut bintang berekor. Komet bukan tergolong bintang alam dalam arti yang sebenarnya. Komet merupakan anggota tata surya yang beredar mengelilingi matahari dan menerima energinya dari matahari. Komet sebenarnya merupakan kumpulan bongkahan batu yang diselubungi oleh kabut gas. Diameter komet tersebut selubung gasnya 100.000 km, sedangkan diameter inti yang berupa bongkah-bongkah batu sebagian dipantulkan, sedang lainnya berupa sinar ultraviolet akan bereksitasi pada gas yang menyelubungi komet. Akibat eksitasi ini akan terjadi resonansi atau fluoresesi, dan gas akan berpendar memancarkan cahaya. Akibat tekanan cahaya matahari, gas pendar ini akan terdorong menjauh matahari, maka terbentuklah ekor komet. Karena komet selalu menjauhi matahari, maka jika komet mendekati matahari, ekornya di belakang dan di depan sewaktu menjauhinya. 3. Meteor. Meteor adalah benda angkasa yang tidak mengeluarkan cahayanya sendiri, tetapi dia bukan bintang, jadi semacam benda-benda planetoida yang mungkin saja datang dari luar tata surya kita. Meteor berupa batu-batu kecil yang bergaris tengah antara 0,2 sampai 0,5 mm dan massanya tidak lebih dari 1 gram. Meteor ini semacam debu angkasa yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per detik atau 60 kali 60 kali 60 km per jam. 4. Satelit. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari. Peredaran satelit mengelilingi planet disebut gerak revolusi satelit. Satelit juga melakukan gerak rotasi, yaitu beredar mengelilingi sumbunya sendiri. Pada umumnya, arah rotasi revolusi satelit sama dengan arah rotasi dan revolusi planetnya, yaitu dari barat ke timur, kecuali satelit dari planet Neptunus. Planet yang telah diketahui tidak mempunyai satelit adalah Merkurius, Venus, maupun Pluto. Pluto merupakan satu-satunya satelit dari planet Bumi.
Kala rotasi bulan adalah 1 hari, sedang kala revolusinya 1 bulan. Karena kala rotasi bulan sama dengan kala rotasi bumi, mengakibatkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu tetap. 5. Bumi sebagai planet. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya kita, dan tak ada satupun di antara planet-planet tata surya itu yang mempunyai kondisi yang memungkinkan adanya kehidupan seperti di bumi. Di bawah ini merupakan penjelasan tentang bumi. Dahulu manusia menganggap bahwa bumi memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena menganggap bahwa matahari yang mengitari bumi. Pandangan tersebut berubah saat Copernicus mengemukakan teori heliosentris. Meskipun sejak abad ke-18 manusia sudah menyadari bahwa bumi ialah sebuah planet yang bergerak mengitari matahari, tetapi baru pada pertengahan abad ke-20 kesadaran itu muncul dengan kuat, karena pada masa ini penerbangan pesawat ke ruang angkasa makin maju. Teori terbentuknya asal-usul tata surya. Ada 4 macam teori tata surya, yaitu teori kabut, teori planetesimal, teori bintang kembar, dan teori protoplanet. 1. Teori kabut. Penemuan teori ini adalah Immanuel Kant dan Simon de Laplace. Nebula adalah kabut yang terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium, dan debu-debu angkasa. Menurut teori ini, mula-mula ada sebuah nebula yang baur dan hampir bulat yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat sehingga mulai menyusut. Akibat penyusutan dan rotasi terbentuklah rotasi sebuah cakram datar di tengahnya. Penyusutan berlanjut dan matahari terbentuk di pusat cakram. Cakram berputar sangat cepat sehingga bagian-bagian tepi cakram terlepas membentuk gelang-gelang bahan. Kemudian gelang-gelang memadat dan menjadi planet yang berevolusi menjadi orbit elips mengitari matahari. 2. Teori planetesimal. Teori ini diajukan oleh T.C. Chamberlain dan P.R. Moulton, keduanya ilmuwan Amerika. Menurut teori ini, matahari sebelumnya sudah ada sebagai salah satu bintang. Karena adanya tarikan gravitasi bintang, maka menyebabkan sebagian bahan dari matahari tertarik ke arah bintang itu. Ketika bintang menjauh, lidah raksasa sebagian jatuh ke matahari dan sebagian lagi terhambur menjadi gumpalan kecil atau platesimal. Platesimal melayang di angkasa sebagai benda dingin dalam orbit mengitari matahari dengan tumbukan dan tarikan gravitasi. Planetesimal besar menyapu yang lebih kecil dan akhirnya menjadi planet-planet. 3. Teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu matahari mungkin berupa bintang kembar, kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. 4. Teori protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh astronom Jerman Charles von Weizsäcker dan disempurnakan oleh P.
Cooper DKK. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan, gas, dan debu lebih dari 5 miliar tahun yang lalu. Salah satu gumpalan awan mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan itu, partikel-partikel debu tertarik ke dalam menuju pusat awan, membentuk gumpalan bola, dan mulai berotasi. Karena rotasi cepat, maka gumpalan gas mulai memipih menyerupai bentuk cakram, yaitu tebal di bagian tengah saling menekan sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian tengah yang berpijar inilah sebagian protosun, cikal bakal matahari, yang akhirnya menjadi matahari. Bagian tepi, bagian yang lebih luar, yang berotasi sangat cepat menyebabkan bagian ini terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih. Gumpalan kecil ini juga berotasi, akhirnya membeku menjadi planet-planet serta satelit-satelitnya. Sekian penjelasan dari aku seputar konsep alam dan tata surya. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.